Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar bareng tentang cara menjadi lebih baik, lebih bijak, dan tentunya lebih sukses dalam hidup kita. Pernah nggak sih kamu berpikir, kok orang kaya bisa makin kaya, sementara aku gini-gini aja? Jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Kebanyakan dari kita diajarkan cara bekerja keras untuk mencari uang, tapi hampir nggak pernah diajarkan bagaimana cara membuat uang itu bekerja untuk kita. Nah, inilah rahasianya. Orang kaya dan sukses punya aturan-aturan tertentu soal uang, yang seringkali nggak mereka bagikan ke sembarang orang. Aturan-aturan ini bukan soal trik cepat kaya. Ya, bukan juga soal keberuntungan semata. Ini tentang pola pikir, kebiasaan, dan strategi yang mereka terapkan secara konsisten untuk membangun kekayaan. Bayangkan kalau kamu tahu dan mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dari sekarang. Hidup kamu bisa berubah. Dan kabar baiknya, aturan ini bukan cuma untuk mereka yang sudah punya banyak uang. Kamu yang baru mulai pun bisa menerapkannya. Jadi, kalau kamu ingin tahu apa saja aturan uang yang dirahasiakan oleh mereka yang sudah sukses, pastikan tonton video ini sampai habis. Yuk, langsung kita mulai. Aturan pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah bayar diri sendiri dulu. Kedengarannya sederhana, tapi percaya atau tidak, inilah kebiasaan yang hampir semua orang kaya lakukan dengan disiplin tinggi. Mereka memastikan setiap kali mendapatkan penghasilan, mereka menyisihkan sebagian terlebih dahulu untuk mereka sendiri, bukan untuk bayar tagihan, bukan untuk belanja, tapi untuk masa depan mereka. Nah, apa artinya bayar diri sendiri dulu? Ini berarti, sebelum kamu menggunakan uangmu untuk keperluan lain, kamu menyisihkan minimal 20 hingga 30% dari penghasilanmu untuk ditabung atau diinvestasikan. Ingat, uang ini bukan untuk dihabiskan, melainkan untuk membangun aset yang bisa bertumbuh seiring waktu. Coba kita lihat realitas yang sering terjadi. Banyak orang berpikir, nanti kalau ada sisa, baru deh nabung. Tapi, kenyataannya, biasanya nggak ada sisa sama sekali. Karena semuanya habis untuk kebutuhan, gaya hidup, atau bahkan pengeluaran impulsif. Itulah sebabnya konsep, bayar diri sendiri dulu, menjadi sangat penting. Kamu harus menjadikannya prioritas utama. Orang kaya menganggap ini sebagai bentuk membayar masa depan mereka. Misalnya, mereka menggunakan uang yang disisihkan untuk membeli saham, properti, atau bahkan membangun bisnis. Dengan begitu, uang tersebut tidak hanya diam, tapi berkembang dan menciptakan lebih banyak uang. Dan inilah yang menarik. Ketika kamu mulai disiplin dengan aturan ini, uang yang kamu sisihkan akan terus bertumbuh karena efek bunga majemuk. Contohnya, kalau kamu bisa menyisihkan 1 juta rupiah per bulan dan menginvestasikannya dengan bunga 10% per tahun, dalam 10 tahun saja, uangmu bisa berkembang menjadi lebih dari 200 juta rupiah. Kebayangkan, seberapa besar dampaknya kalau kamu memulai dari sekarang. Tapi, ada satu hal yang harus diingat. Menyisihkan uang bukan berarti kamu harus hidup menderita. Ya, kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi lakukan dengan bijak. Anggap saja ini seperti membayar asuransi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kalau kamu bingung mulai dari mana, coba lakukan ini. Setiap kali menerima penghasilan, langsung transfer 20 hingga 30% ke rekening khusus tabungan atau investasi. Jangan gunakan rekening ini untuk keperluan sehari-hari. Anggap saja uang ini hilang sementara, karena memang tujuan akhirnya adalah membangun kekayaanmu. Jadi, mulai sekarang, jangan tunda lagi. Bayar diri kamu sendiri dulu sebelum kamu membayar yang lain. Ingat, masa depan kamu yang lebih baik dimulai dari keputusan-keputusan kecil hari ini. Aturan 2, jangan biarkan uang menganggur. Ini adalah prinsip penting yang dimiliki oleh setiap orang kaya dan sukses. Mereka percaya bahwa uang tidak boleh hanya diam di tempat, seperti di rekening tabungan biasa. Kenapa? Karena uang yang tidak bekerja untuk kamu, sebenarnya sedang kehilangan nilainya setiap hari. Coba bayangkan ini. Katakanlah kamu menyimpan 10 juta rupiah di rekening tabungan dengan bunga kecil,
misalnya 1% per tahun. Tapi inflasi di Indonesia rata-rata mencapai 3 hingga 4% per tahun. Artinya, uangmu sebenarnya menyusut nilainya. Kalau hanya disimpan begitu saja, uang itu akan kehilangan daya beli seiring waktu. Orang kaya memahami hal ini. Mereka tahu bahwa uang harus bekerja untuk mereka, bukan hanya diam. Inilah sebabnya mereka aktif menginvestasikan uang mereka ke dalam aset yang produktif, seperti saham, properti, obligasi, atau bahkan bisnis. Lalu, bagaimana cara membuat uangmu bekerja? Ada beberapa cara yang bisa kamu coba, tergantung pada tujuan dan toleransi risikomu. 1. Investasi di saham atau reksadana. Saham adalah salah satu instrumen yang memberikan potensi keuntungan besar dalam jangka panjang. Jika kamu kurang pengalaman, reksadana bisa menjadi pilihan karena dikelola oleh manajer investasi profesional. 2. Investasi di properti. Orang kaya sering menggunakan properti sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan pasif, misalnya dengan menyewakannya. Properti juga cenderung mengalami kenaikan nilai seiring waktu, terutama di lokasi yang strategis. 3. Diversifikasi ke bisnis. Banyak orang sukses yang berani menggunakan uang mereka untuk membangun bisnis. Mereka tahu bahwa bisnis yang dikelola dengan baik bisa menjadi mesin penghasil uang yang luar biasa. Konsepnya sederhana. Ketika kamu menginvestasikan uang, uang itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan yang kemudian bisa kamu investasikan lagi. Ini disebut efek bola salju atau snowball effect, di mana uangmu terus tumbuh semakin besar seiring waktu. Sebagai contoh, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mulai berinvestasi sejak remaja. Dia tidak membiarkan uangnya diam. Setiap dolar yang dia hasilkan, dia gunakan untuk membeli aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Hari ini, kekayaan Buffett sebagian besar berasal dari hasil investasi yang konsisten selama puluhan tahun. Sekarang, mungkin kamu berpikir, tapi aku nggak punya uang banyak untuk diinvestasikan. Tenang, memulai investasi tidak harus dengan jumlah besar. Bahkan dengan Rp100.000 per bulan, kamu sudah bisa mulai berinvestasi di beberapa reksadana. Yang penting adalah memulai dan melakukannya secara konsisten. Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk memastikan uangmu tidak menganggur. 1. Tetapkan tujuan investasi. Apakah kamu ingin membeli rumah, dana pendidikan, atau pensiun nyaman? Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa memilih instrumen investasi yang sesuai. 2. Pelajari instrumen investasi. Jangan asal ikut-ikutan. Pastikan kamu memahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasi. Banyak platform online yang menyediakan edukasi gratis tentang investasi, jadi manfaatkan. 3. Mulai dengan jumlah kecil. Kamu nggak perlu menunggu sampai punya uang banyak. Yang penting adalah kebiasaan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilanmu secara rutin. 4. Jangan takut gagal. Setiap investor pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dari kesalahan itu dan terus bergerak maju. Jadi, mulai sekarang, berhentilah membiarkan uangmu menganggur. Pastikan setiap rupiah yang kamu miliki bekerja untuk menciptakan lebih banyak uang. Karena, seperti kata pepatah, uang yang bekerja keras untukmu jauh lebih baik daripada kamu bekerja keras untuk uang. Ingat, semakin cepat kamu mulai menginvestasikan uangmu, semakin besar peluangmu untuk menikmati hasilnya di masa depan. Jadi, ayo kita mulai membuat uang kita bekerja mulai dari sekarang. Aturan 3. Pikir jangka panjang. Ini mungkin terdengar seperti nasihat yang klise, tapi jangan salah. Ini adalah salah satu prinsip yang membuat orang kaya dan sukses berbeda dari kebanyakan orang. Mereka selalu punya visi untuk masa depan, dan setiap keputusan keuangan mereka didasarkan pada tujuan jangka panjang, bukan hanya hasil cepat atau kepuasan sesaat. Masalahnya, kita hidup di era di mana semuanya serba instan. Gampang banget tergoda untuk menghabiskan uang sekarang juga demi kepuasan singkat, entah itu untuk beli gadget terbaru, makan di restoran mahal,
atau liburan yang sebenarnya belum kita mampu. Tapi orang kaya tahu bahwa kekayaan sejati bukan dibangun dari keputusan impulsif, melainkan dari kesabaran dan konsistensi. Mari kita lihat ilustrasi sederhana ini. Jika kamu menginvestasikan 10 juta rupiah hari ini dengan bunga 10% per tahun, dalam 10 tahun uangmu bisa tumbuh menjadi hampir 26 juta rupiah. Tapi kalau kamu tergoda untuk menghabiskannya sekarang, ya sudah, uang itu hilang begitu saja, tanpa bekas untuk masa depan. Prinsip berpikir jangka panjang ini bisa dianalogikan dengan menanam pohon. Kamu nggak bisa berharap pohon itu langsung besar dan berbuah dalam semalam. Butuh waktu, perhatian, dan konsistensi. Tapi begitu pohonnya tumbuh kuat, kamu akan menikmati hasilnya bertahun-tahun ke depan. Tapi bagaimana cara melatih diri untuk berpikir jangka panjang? Ini dia beberapa tipsnya. 1. Tetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Mau punya dana pensiun yang cukup? Mau beli rumah tanpa utang? Atau ingin mencapai kebebasan finansial? Tentukan dulu apa yang kamu inginkan dalam 10, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan. Dengan tujuan yang jelas, kamu akan lebih mudah fokus dan menghindari pengeluaran yang gak penting. 2. Fokus pada nilai, bukan harga. Orang yang berpikir jangka pendek seringkali hanya melihat harga. Murah, beli sekarang. Tapi orang kaya berpikir tentang nilai jangka panjang. Misalnya, daripada membeli barang murah yang cepat rusak, mereka lebih memilih produk berkualitas yang tahan lama meskipun harganya lebih mahal. 3. Gunakan strategi investasi jangka panjang. Saham, reksadana, dan properti adalah contoh instrumen investasi yang cocok untuk mereka yang berpikir jauh ke depan. Jangan terlalu khawatir dengan fluktuasi jangka pendek. Fokuslah pada pertumbuhan aset dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Konsistensi itu jauh lebih penting daripada jumlah awal yang besar. Seseorang yang menyisihkan Rp500.000 setiap bulan selama 20 tahun bisa mengalahkan orang yang hanya menyimpan Rp1 juta, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Semua karena efek waktu dan kesabaran. Ingat, berpikir jangka panjang bukan berarti kamu mengabaikan kebutuhan hari ini. Ini tentang menciptakan keseimbangan, menikmati hidup sekarang tanpa melupakan masa depan. Orang kaya paham bahwa pengorbanan kecil hari ini bisa menghasilkan kehidupan yang jauh lebih baik nanti. Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu membuat keputusan keuangan apapun, tanyakan pada diri sendiri, apa dampaknya dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Dengan begitu, kamu akan terbiasa membuat keputusan yang cerdas dan berorientasi pada masa depan. Pikirkan ini, kesuksesan finansial adalah maraton, bukan sprint. Semakin awal kamu memulai, semakin besar dampaknya. Jadi, ayo kita latih diri untuk selalu berpikir jangka panjang. Karena masa depan kamu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan hari ini. Aturan 4. Investasi pada diri sendiri. Ini adalah salah satu rahasia terbesar yang dipahami oleh orang kaya dan sukses. Mereka tahu bahwa aset terbesar yang mereka miliki bukanlah uang, properti, atau saham, melainkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika kamu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pola pikirmu, kamu akan memiliki kekuatan untuk menciptakan kekayaan yang jauh lebih besar. Mari kita jujur, banyak orang ingin menjadi sukses, tapi mereka malas untuk belajar. Padahal, dunia ini bergerak dengan sangat cepat. Ilmu yang relevan 10 tahun lalu bisa jadi sudah ketinggalan zaman hari ini. Itulah sebabnya, orang kaya selalu berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Investasi pada diri sendiri itu seperti menanam benih di tanah yang subur. Setiap waktu, tenaga, atau uang yang kamu keluarkan untuk belajar akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Apakah itu berupa karir yang lebih baik, bisnis yang lebih sukses, atau bahkan cara berpikir yang lebih tajam? Coba kita lihat beberapa contoh. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pernah mengatakan bahwa investasi terbaik yang pernah dia lakukan adalah mengikuti kursus public speaking di awal karirnya.
Itu membantu dia menjadi pemimpin yang lebih percaya diri dan lebih baik dalam menyampaikan ide-idenya. Elon Musk, sebelum menjadi pengusaha besar, dia banyak membaca buku tentang berbagai topik, dari teknologi hingga bisnis. Pengetahuannya yang luas membantu dia membangun perusahaan seperti Tesla dan SpaceX. Nah, bagaimana caranya kita bisa berinvestasi pada diri sendiri? Berikut adalah beberapa langkah praktis. 1. Perbanyak membaca buku berkualitas. Buku adalah salah satu sumber pengetahuan termurah dan paling efektif. Pilih buku yang relevan dengan tujuan hidupmu, baik itu tentang keuangan, pengembangan diri, atau bidang pekerjaanmu. Satu ide dari sebuah buku bisa mengubah hidupmu selamanya. 2. Ikuti kursus atau pelatihan. Jangan ragu untuk mengeluarkan uang untuk belajar. Saat ini, banyak sekali kursus online yang terjangkau, bahkan gratis. Fokuslah pada keterampilan yang bisa memberikan nilai tambah, seperti komunikasi, manajemen waktu, atau teknologi terbaru. 3. Bangun jaringan dengan orang yang lebih berpengalaman. Orang kaya tahu bahwa belajar tidak hanya dari buku, tapi juga dari pengalaman orang lain. Ikutlah komunitas, seminar, atau acara networking untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa menginspirasimu dan berbagi pengetahuan. 4. Jaga kesehatan mental dan fisik. Ingat, investasi pada diri sendiri bukan hanya tentang belajar, tapi juga menjaga tubuh dan pikiranmu. Orang kaya tahu bahwa mereka tidak bisa mencapai kesuksesan jika mereka sakit-sakitan. Mulailah olahraga, meditasi, atau tidur yang cukup sebagai bagian dari investasi pada diri sendiri. Ketika kamu terus belajar dan mengembangkan diri, kamu tidak hanya meningkatkan penghasilanmu, tapi juga membuka lebih banyak peluang. Orang kaya tahu bahwa keterampilan dan pengetahuan baru bisa menjadi pembeda besar dalam persaingan yang ketat. Tapi ingat, investasi pada diri sendiri itu adalah perjalanan jangka panjang. Jangan berharap hasil instan. Kamu mungkin tidak langsung melihat perubahan besar, tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil membawa dampak besar pada hidupmu. Jadi, mulai sekarang, tanya pada dirimu, apa yang bisa kamu pelajari hari ini yang akan membuatmu lebih baik besok? Jangan takut untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk belajar, karena investasi pada dirimu sendiri adalah investasi yang paling aman dan paling menguntungkan. Ingat, kesuksesan tidak datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa dirimu. Jadikan dirimu aset terbesar, dan kamu akan melihat hidupmu berubah. Mulailah berinvestasi pada diri sendiri hari ini, karena masa depanmu adalah cerminan dari apa yang kamu lakukan sekarang. Aturan 5. Hidup di bawah kemampuan. Kalau kamu berpikir orang kaya selalu hidup mewah dan menghamburkan uang, kamu salah besar. Justru, banyak orang kaya yang memilih hidup sederhana, bahkan lebih sederhana dibandingkan dengan penghasilan mereka. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa hidup di bawah kemampuan adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kekayaan. Mari kita lihat perbedaannya. Orang yang hidup di atas kemampuannya seringkali terjebak dalam lingkaran utang. Mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya untuk terlihat sukses di mata orang lain. Tapi, orang kaya dan sukses tahu bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari barang yang kamu miliki, melainkan dari aset yang kamu bangun. Hidup di bawah kemampuan artinya kamu mengatur pengeluaran agar selalu lebih kecil daripada penghasilanmu. Dengan cara ini, kamu punya ruang untuk menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan masa depan. Contoh nyata yang sering disebut adalah Warren Buffett. Meski dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, dia masih tinggal di rumah sederhana yang dia beli pada tahun 1958. Dia tidak merasa perlu membeli rumah mewah, karena dia tahu bahwa uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Banyak orang kaya lainnya juga menerapkan prinsip ini. Misalnya, mereka lebih memilih menggunakan mobil yang harganya sesuai kebutuhan daripada membeli mobil mewah hanya untuk pamer. Mereka tahu bahwa nilai mobil akan turun, sementara uang yang diinvestasikan bisa bertumbuh. Kalau kamu ingin mulai hidup di bawah kemampuan, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba.
1. Buat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaranmu. Tentukan batas pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. Dengan anggaran, kamu bisa mengontrol keuanganmu dengan lebih baik. 2. Prioritaskan pengeluaran yang penting. Jangan tergoda untuk membeli barang hanya karena diskon atau tren. Fokus pada kebutuhanmu, bukan keinginan. 3. Lawan tekanan sosial. Salah satu alasan utama orang hidup di atas kemampuan adalah karena ingin terlihat sukses di mata orang lain. Tapi ingat, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Fokuslah pada tujuan keuanganmu. 4. Sisihkan uang sebelum membelanjakannya. Sama seperti aturan, bayar diri sendiri dulu. Pastikan kamu menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lainnya. Bayangkan ini, jika kamu bisa hidup dengan 70% dari penghasilanmu dan menyisihkan 30% untuk investasi, dalam 10 atau 20 tahun, kamu akan memiliki kebebasan finansial yang memungkinkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan tanpa tekanan keuangan. Sebaliknya, kalau kamu selalu menghabiskan semua yang kamu dapatkan, kamu akan terjebak dalam siklus kerja keras, habiskan uang, dan ulangi lagi. Orang kaya tahu bahwa kebebasan sejati datang dari kemampuan untuk hidup dengan penghasilan yang lebih kecil daripada yang mereka hasilkan. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti kamu tidak menikmati hidup. Ini berarti kamu membuat keputusan yang cerdas, membatasi pengeluaran yang tidak penting, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Dengan cara ini, kamu menciptakan kebebasan finansial di masa depan. Ingat, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan dan investasikan. Jadi, mulailah hidup di bawah kemampuanmu sekarang. Percayalah, keputusan ini akan membuka pintu ke kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera di masa depan. Aturan 6. Selalu miliki rencana keuangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Keuangan pribadi yang sehat dan berkelanjutan tidak datang begitu saja, tanpa adanya perencanaan yang matang. Salah satu kebiasaan paling penting yang diterapkan oleh orang-orang yang cerdas secara finansial adalah tidak pernah menghabiskan uang tanpa terlebih dahulu memiliki rencana yang jelas dan terperinci. Ini bukan hanya soal mengatur angka atau menyusun anggaran bulanan, tetapi lebih kepada membangun fondasi yang kuat untuk mengelola setiap aspek keuangan dalam hidup. Rencana keuangan atau budgeting adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar memiliki tujuan yang spesifik dan terarah. Tanpa perencanaan yang baik, kita bisa dengan mudah terjebak dalam pengeluaran yang tidak perlu atau bahkan melupakan prioritas keuangan yang penting. Perencanaan keuangan yang efektif lebih dari sekedar mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah cara untuk memberi arti dan arah pada setiap keputusan yang kamu buat terkait uang. Anggaran yang terstruktur dengan baik membantu kita memastikan bahwa pengeluaran tetap berada dalam batas yang wajar dan memungkinkan kita untuk memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kebutuhan dasar, pendidikan, atau kesehatan, sebelum memikirkan keinginan. Dalam hal ini, perencanaan keuangan berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan kita pada tujuan keuangan jangka panjang. Salah satu langkah pertama yang bisa kamu lakukan dalam merencanakan keuangan adalah dengan membuat catatan tentang pemasukan dan pengeluaranmu secara rutin. Meskipun tampaknya sederhana, kebiasaan ini dapat membuka wawasan baru tentang kebiasaan pengeluaranmu. Kamu akan terkejut melihat di mana uangmu mengalir dan menyadari area mana yang bisa diperbaiki. Misalnya, pengeluaran yang tidak disadari seperti langganan yang tidak terpakai atau kebiasaan membeli barang impulsif. Dengan melihatnya secara terbuka, kamu dapat mulai mengidentifikasi kebocoran keuangan dan mulai mengarahkan kembali dana ke tempat yang lebih produktif. Namun, perencanaan keuangan bukan hanya tentang mengendalikan pengeluaran. Ini juga tentang merencanakan masa depan. Salah satu tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memastikan bahwa kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih aman secara finansial. Ini termasuk menyiapkan dana darurat, yang berfungsi untuk melindungi kita dari situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak.
Menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan untuk dana darurat atau investasi jangka panjang akan memberikan rasa aman yang tak ternilai. Selain itu, perencanaan keuangan juga membantu kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan besar, seperti membeli rumah, melunasi utang, atau merencanakan pensiun. Dengan membuat perencanaan yang matang, kita bisa menghindari keputusan impulsif yang bisa berujung pada masalah keuangan di masa depan. Ini adalah tentang memiliki kontrol penuh atas kehidupan finansialmu dan memastikan bahwa setiap keputusan yang kamu buat sejalan dengan tujuan finansial jangka panjangmu. Untuk mencapai tujuan finansial ini, penting untuk menetapkan target yang jelas dan terukur. Misalnya, jika tujuanmu adalah membeli rumah, mulailah dengan menghitung berapa banyak uang yang perlu kamu tabung setiap bulan untuk mencapai uang muka yang cukup. Jika tujuanmu adalah pensiun dengan nyaman, pertimbangkan untuk mulai berinvestasi di instrumen yang menguntungkan seperti reksadana atau saham. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan-tujuan ini memungkinkanmu untuk mengambil langkah-langkah kecil yang membawamu lebih dekat ke impian finansialmu. Rencana keuangan yang baik bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus dievaluasi dan disesuaikan secara berkala, terutama ketika ada perubahan dalam kehidupanmu. Jika kamu mendapatkan kenaikan gaji atau memiliki perubahan besar lainnya dalam pengeluaran atau penghasilan, revisilah anggaranmu untuk mencerminkan perubahan tersebut. Dengan cara ini, rencana keuanganmu tetap relevan dan bisa terus membantumu dalam perjalanan menuju kestabilan dan keberhasilan finansial. Pada akhirnya, perencanaan keuangan bukan hanya tentang mengatur angka. Ini adalah langkah proaktif untuk menciptakan hidup yang lebih terjamin, di mana kamu bisa merasa lebih tenang, tidak terbebani oleh utang, dan memiliki kontrol penuh atas masa depan keuanganmu. Dengan merencanakan keuanganmu dengan cermat, kamu memberi diri sendiri kesempatan untuk hidup dengan lebih bijak, menikmati kenyamanan finansial, dan mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Keputusan-keputusan kecil yang kamu buat sekarang, mulai dari menyusun anggaran hingga mengatur tabungan dan investasi, akan membentuk kehidupan finansialmu di masa depan. Jadi, mulailah sekarang dan lihat bagaimana perencanaan keuangan dapat mengubah arah hidupmu menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih terjamin. Aturan 7. Jaringan adalah segalanya, kekuatan hubungan yang membuka peluang. Salah satu rahasia terbesar yang dimiliki oleh orang-orang kaya dan sukses adalah pemahaman bahwa jaringan atau hubungan yang mereka bangun adalah aset yang sangat berharga. Bagi mereka, uang tidak hanya datang dari kerja keras dan usaha individu, tetapi juga dari hubungan yang tepat dengan orang-orang yang dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu secara finansial, profesional, maupun pribadi. Jaringan yang luas dan kuat membuka pintu ke berbagai peluang yang mungkin tidak akan pernah kamu dapatkan hanya dengan bekerja sendiri. Membangun jaringan bukanlah sekadar tentang memiliki banyak kontak, tetapi lebih kepada kualitas dan kedalaman hubungan yang kamu bangun dengan orang-orang di sekitarmu. Orang-orang kaya tahu bahwa setiap hubungan berpotensi untuk membuka peluang baru, entah itu untuk investasi, bisnis, kolaborasi, atau bahkan mendapatkan informasi berharga yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka aktif berpartisipasi dalam komunitas-komunitas yang relevan dengan bidang mereka, baik itu dalam dunia bisnis, industri tertentu, atau bahkan dalam komunitas sosial yang lebih luas. Melalui hubungan ini, mereka dapat bertukar ide, mendapatkan wawasan baru, atau bahkan menemukan mentor yang dapat membimbing mereka menuju kesuksesan. Namun, membangun jaringan yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar ambil-ambil atau memanfaatkan orang lain. Orang yang sukses tahu betul bahwa hubungan yang kuat dibangun atas dasar saling memberi dan menerima. Ini bukan tentang mencari apa yang bisa kamu dapatkan dari orang lain, tetapi juga tentang apa yang bisa kamu tawarkan. Dengan memberikan nilai, berbagi pengetahuan, atau menawarkan bantuan kepada orang lain, kamu akan membangun reputasi yang baik dan membuat dirimu menjadi orang yang lebih diinginkan untuk diajak bekerja sama. Kepercayaan dan rasa hormat adalah fondasi dari setiap hubungan yang baik, dan ini hanya bisa dicapai dengan konsistensi dan integritas. Jaringan yang baik juga memberi keuntungan dalam hal akses informasi. Dalam dunia yang serba cepat ini, memiliki akses ke informasi terbaru, tren pasar,
atau strategi bisnis yang sukses bisa menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan. Orang-orang yang memiliki jaringan luas seringkali mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda darimu juga memperkaya perspektif dan pemikiranmu. Ketika kamu berinteraksi dengan berbagai individu yang berasal dari latar belakang dan profesi yang berbeda, kamu membuka pikiranmu untuk ide-ide baru yang dapat memperkaya karir atau bisnis yang sedang kamu jalani. Jaringan yang kuat dapat memberimu berbagai peluang untuk belajar dan berkembang dalam cara-cara yang tidak bisa kamu prediksi sebelumnya. Jangan lupakan juga pentingnya menjaga hubungan yang telah dibangun. Jaringan yang baik tidak berhenti pada saat pertama kali bertemu seseorang. Keberlanjutan dari hubungan tersebut, melalui komunikasi rutin, kolaborasi, dan saling mendukung, merupakan kunci utama untuk membangun jaringan yang kuat dan berkelanjutan. Seringkali, orang-orang yang kita kenal di awal karir atau usaha kita bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga di masa depan, bahkan jika hubungan itu terkesan sederhana atau tidak begitu penting pada awalnya. Jadi, untuk mencapai tingkat kesuksesan yang lebih tinggi, mulailah fokus membangun jaringan yang positif dan bermanfaat. Hadirkan dirimu dalam komunitas, ikuti acara, seminar, atau grup yang relevan dengan bidang yang kamu geluti, dan jangan ragu untuk menawarkan bantuan atau berbagi pengetahuan yang kamu miliki. Ingat, keberhasilan finansial dan profesional seringkali bukan hanya tentang keterampilan atau produk yang kamu miliki, tetapi juga tentang siapa yang kamu kenal dan bagaimana kamu mengelola hubungan tersebut. Dengan membangun jaringan yang solid, kamu membuka pintu ke peluang yang tak terhitung jumlahnya dan memposisikan dirimu untuk meraih kesuksesan lebih besar. Nah, itulah 7 aturan uang yang seringkali dirahasiakan oleh orang kaya dan sukses. Kini, giliran kamu untuk mulai menerapkan aturan-aturan ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat, perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, tetapi dimulai dengan langkah kecil yang kamu ambil sekarang. Setiap keputusan yang kamu buat hari ini dapat memengaruhi masa depanmu, jadi pastikan untuk melangkah dengan bijak dan konsisten. Jangan takut untuk membuat perubahan, karena setiap langkah kecil akan membawa dampak besar seiring berjalannya waktu. Mulailah dari hal-hal sederhana, seperti menyusun anggaran, membangun jaringan yang positif, dan mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka terhadap peluang baru. Dengan tekad dan disiplin, kamu akan melihat hasil yang luar biasa. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share dengan teman-temanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan berbagai tips dan trik keren lainnya yang bisa membantumu mencapai tujuan finansial dan kehidupan yang lebih sukses. Terus ikuti perjalanan kami, dan kita akan belajar dan berkembang bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.